Silakan buka kamera. Tadi malam kenapa kamu nggak ada suaranya? Lagi mengerjakan sesuatu ya udah dinaikin. Oh, saya ketiduran karena terlalu terlena ya mendengar suaraku ya. Sampai ketiduran. Biasanya kan dia jalan-jalan sana sini. Oke, saya mau tanya Mbak Mikana. Saya mau tanya karena lebih pintar daripada Kristen-Kristen lainnya. Saya anggap Mbak Mikana ini paling pintar sedunia. Ya. Itu kan anggapanmu. Oke, silakan. Oke, di dalam Yohanes ini ya, di dalam Yohanes 14 nomor 9 dan juga di dalam Yohanes 5:36, 37 di sana dikatakan seperti ini. Di dalam Yohanes 14 nomor 9 di sana tertulis Yesus berkata, siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Terima kasih, Caim. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Akan tetapi, Mbak Mikana, di dalam Yohanes 36, 37, Yesus berkata lain. Yesus berkata bagaimana? Yaitu, Bapakku tidak bagaimana? Ini bertentangan dengan Yohanes nomor 9. Kemudian karena di dalam Yohanes 5 nomor 37 dan juga Yohanes 8 nomor 14 ini ayatnya terjadi kontradiksi. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di sana tertulis, jika aku menyaksikan dari hal diriku, maka kesaksianku tidak benar. Kemudian di dalam Yohanes 14, 8:14 tertulis bagaimana? Di sini mengatakan jika aku menyaksikan dari hal diriku, maka kesaksianku itu benar. Nah, ini gimana? Mana yang benar ayatnya ini? Coba kasih penjelasan kepada saya, baik kata. Tadi Yohanes 14. Yohanes 5 ayat 9 sama Yohanes 5 ayat 37 itu ya. Ya, nomor 2 Yohanes 5:31, Yohanes 14. Yohanes 5:31 dan juga Yohanes 8:14. Teman-teman muslim yang di bawah, tolong follow. Ini akun utama saya sudah tembus. Ya. Follow akun saya mudah rentan saudara. Karena sering ditombak oleh prajurit Mikana dan Mikatul. Baik, tidak ada yang bertentangan di situ, tidak ada yang berkontradiksi, semuanya benar. Sebab memang di Yohanes 14 ayat. Ayo gimana? Oke, Yohanes 14 ayat 1 sampai 9 itu di sini Tuhan Yesus HaMasiah sedang berbicara dengan para rasul, ya. Bukan di depan orang Farisi, bukan di depan ahli Taurat. Jadi Yesus HaMasiah berbicara langsung kepada ke-12 rasulnya, ya. Jadi kita harus bisa bedakan saat Tuhan Yesus HaMasiah berbicara kepada para rasul dan berbicara kepada orang Farisi. Yang ada orang Farisi di situ, ya. Nah, di sini Tuhan Yesus HaMasiah langsung berterus terang siapa dia. Yohanes 14 itu. Makanya Yesus HaMasiah berfirman, Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 sampai 9 ya. Ya. Kata Yesua, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesua kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi di sini Tuhan Yesus HaMasiah langsung berterus terang bahwa dia adalah Bapa. Oh, haleluya. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Sungguh luar biasa ya. Oke, tunggu.
Jangan dipotong. Ini kan waktu saya untuk menjelaskan, Ustadz Gus Adam. Siap. Tapi kalau di Yohanes 5, ya, Yohanes 5, di sini Tuhan Yesus HaMasyiah dari ayat 1 sampai ayat 18, Yesus HaMasyiah menyuruh orang sakit mengangkat tilamnya dan langsung sembuh, itu pada hari Sabat. Lalu orang Farisi marah. Siapa yang menyuruh engkau mengangkat tilam? Maka orang yang sembuh itu menunjuk kepada Yesua. Sehingga mereka bertanya kepada Yesua nih, ya, mengapa engkau menyuruh orang mengangkat tilam pada hari Sabat? Yesua menjawab seperti ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, Yesua masih ngomong seperti ini saja. Orang Yahudi udah langsung mau membumbun Yesua, ya, di 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membumbunnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Syabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Elohim adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan diri dengan Elohim. Ini kan masih menyamakan diri, ya. Makanya Yesua bersaksi siapa dia. Di sini Yesua masih menunjukkan secara halus nih siapa dia. Karena dia masih menyatakan Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini kan sedang mau menyamakan diri dengan Elohim. Itu udah mau dibumbun. Jadi kalau dia langsung dia bilang, ya apa yang dia ucapkan di Yohanes 14 sama di depan para Farisi, itu, hari itu juga dia langsung mau disalibkan. Karena kan belum genap waktunya. Makanya Yesus HaMasyiah juga menyatakan, ya, aku diutus oleh Bapa di sini. Di Yohanes 5, ya. Tetapi dia menyatakan bahwa Yohanes 5 ayat 37 ini, ya. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi di sini bukan berarti tidak bisa melihat Bapa itu, karena apa? Firman-Nya tidak menetap dalam diri mereka karena mereka tidak percaya kepada yang diutusnya. Jadi Yesus HaMasyiah itu bersaksi dulu nih siapa dia, ya. Dia masih memberitakan secara halus nih kepada orang Farisi. Karena kalau langsung dia katakan seperti yang dia sampaikan kepada para rasul, hari itu juga dia langsung disalibkan padahal belum genap waktunya. Nah itu, jadi tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang bertentangan, saudaraku. Bentar, saya mau tanya ke Mbak Mikana. Benarkah Mbak Mikana yakin bahwasanya Bible ini firman Tuhan? Benar? Iya, benar sekali. Bentar. Mbak Mikana tadi tidak menanggapi di dalam Yohanes 5 nomor 31, ya. 31 Mbak Mikana ada menanggapi. Kemudian Yohanes 8 nomor 14 Mbak Mikana pun juga tidak menanggapi. Ini kan saya mau menanggapi itu. Tapi ya, kamu potong. Ya, sebentar. Kan Mbak Mikana mempercayai bahwasanya Bible ini adalah firman Allah. No, bukan firman Allah, firman Elohim. Dafar Elohim. Allah itu kan nama sesembahanmu, sesembahan Arab. Terima kasih Pia Serpo. Nah, terserah mau mengatakan apa. Firman Elohim berarti mustahil kalau firman Elohim itu terjadi kontradiksi. Sedangkan saya sudah menunjukkan satu data kepada Mbak Mikana. Ini saya mau jelasin. Gantian, Mbak. Oh ya udah silakanlah. Di dalam Yohanes 5 nomor 31, di sana Yesus mengatakan tidak benar. Ya, mengatakan tidak benar. Apa di sini dikatakan? Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Saya tunjukkan datanya ini. Perhatikan. Takut dikira saya cuma comot-comot, saudara. Perhatikan ini. Nah, perhatikan di dalam Yohanes 5 nomor 31 di sini mengatakan bagaimana? Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri,
maka kesaksianku tidak benar. Ini ya perkataan Yesus. Kemudian yang lucu lagi sebentar, yang lucu lagi saudara, di dalam Yohanes nomor 8 ya, Yohanes 8 nomor 14 di sini mengatakan bagaimana? Kata Yesus, sama-sama perkataan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar. Ini mana yang benar? Di sisi lain sama ucapan Yohanes, di sana mengatakan Yesus tidak benar. Kemudian di dalam Yohanes juga, di dalam Yohanes 8 nomor 14, Yesus mengatakan benar. Di dalam Yohanes 5:31, Yesus mengatakan tidak benar kesaksian dirinya. Ini gimana? Masa Alkitab seperti ini, saudara? Namanya saja Alkitab, perhatikan. Alkitab ini bahasa Arab. Alkitab ini bahasa Arab, bukan bahasa Aramek. Ya, buktinya mana? Saya tunjukkan. Saya tunjukkan saudara, bantah ini Mbak Mikana. Begini cara berdiskusi Mbak Mikana. Sebentar. Alkitab. Sebentar. Alkitab itu diambil dari bahasa Arab ya. Ya ini. Alkitab ini diambil atau mencomot dari bahasa Arab, saudara. Ayo, bagaimana bantahannya Mbak Mikana? Jawab pakai data. Oke. Ayo, jawab pakai data. Teman-teman Muslim, tolong di bawah yang masih belum follow akun saya follow. Ini akun utama saya yang kemarin tumbang, saudara. Habis kamu nyerang mulu sih. Saya tidak pernah nyerang. Saya itu apologet Islam paling sanggup sedunia. Hah? Oke. Baik, saudaraku. Yohanan 5 ayat 31. Ini kan tadi saya sudah bilang tentang siapa Yesua. Dia kan bersaksi tentang dirinya karena Yesua menyatakan Bapakku bekerja sampai sekarang maka aku pun bekerja juga, ya kan? Sehingga orang-orang Yahudi berusaha membumbun Yesua, ya. Makanya Yesua menjelaskan siapa dirinya. Ya, dia bersaksi tentang dirinya. Di sini Yesua HaMashiach menyatakan banyak kesaksian tentang dirinya, yaitu di kitab para nabi, ya. Makanya di Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi di sini Yesus HaMashiach menguatkan ya kepada mereka siapa dia, bahwa kitab-kitab suci sudah memberi kesaksian tentang dirinya, dan orang ahli Taurat itu kan menyelidiki kitab suci untuk memperoleh hidup yang kekal. Sementara yang mereka peroleh itu hidup yang kekal. Makanya Yesus HaMashiach menyatakan, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi artinya di sini siapa itu Yesua sudah disaksikan oleh banyak kitab suci yang menuliskan tentang dia, bahwa dia adalah Elohim itu sendiri. Nah, kalau di Yohanes 8 kan Yesua berkata ya, berfirman, Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terus orang Farisi bilang, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Makanya Yesus menjawab, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Artinya apa yang diucapkan Yesus HaMashiach itu adalah kebenaran, karena dia memang satu-satunya terang yang sesungguhnya. Tidak ada selain dia. Yohanes 1 ayat 9, 1 Timotius 6 ayat 16. Karena dia itu menerangi hati setiap manusia yang percaya kepadanya. Itulah kebenarannya. Jadi nggak perlu kamu bilang dia bohong, tapi nyatanya dialah terang yang sejati, terang dari segala terang. Nah, itu maksudnya. Nah, tentang kitab, ya, Alkitab, saudaraku. Ya. Memang betul. Kalau al itu kan dari bahasa Arab. Ya, al itu sangnya.
Ya. Jadi kalau Alkitab sang kitab. Bukan. Oh, al itu artinya apa dalam bahasa Arab? Apa? Bukan. Al itu adalah menunjukkan menakir atau makrifat seperti itu. Marifat. Arti al itu apa? Kok jarang ngarang? Makanya aku tanya, gimana sih Ustadz ini? Bukan. Karena Ustadz ini pun nggak tahu apa-apa sebenarnya. Loh, kata siapa? Al itu tanda kalimat isim. Tanda kalimat isim itu ada 4. Al, tanwin. Tuh kan, udah aku bilang kan Ustadz ini ngawur. Kata al dalam bahasa Arab adalah kata sandang, artikel yang berarti yang atau de dalam bahasa Inggris. Ya, memang ada juga sih bentuk khususnya. Apanya yang? Lah kalau bentuk umumnya itu adalah nakirah. Tapi kalau bentuk khususnya itu marifah. Ya, bentuk umumnya itu nakirah, yaitu kata sandang, ya, artikel, yaitu sang atau de, tetapi secara khusus itu memang bisa termasuk marifah. Tetapi kalau yang digunakan oleh LA ini dengan menyebut Alkitab, al itu kan kata sandang de atau sang. Nah, kalau kitab, kata kitab itu berasal dari bahasa Ibrani, ya, bukan dari Arab. Kenapa? Pertama sekali yang menuliskan kosakata kitab itu adalah Ibrani, Israel dalam Keluaran 17-14, ya. Keluaran 17, Exodus 17-14 itu ditulis oleh Nabi Moshe yang kita tahu namanya yang familiar di Indonesia ini Musa, ya. Tunggu dulu, kamu fokus dulu kepada penjelasan host, nggak usah tunjukin dulu. Fokus ke muka host. Kresek-kresek ya, ntar ya. Sik. Berarti Mbak Mikana sudah tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Itu tidak mampu. Sebentar dulu, sebentar. Kamu jangan framing. Belum, ya. Nah, saudaraku, ini sebentar saya kasih tahu ya teman-teman supaya kalian tahu. Saya jujur, ya. Saya jujur, LAI memang ketika menerjemahkan kitab suci dari Israel itu mengikuti pola Arab, ya. Harusnya mengikuti pola Ibrani, bukan Arab. Saudaraku, apalagi dari kitabnya orang Muslim itu Al-Quran, ya. Memang banyak sekali. Kita harus jujur itu. Nggak usah kita ngeyel, oh iya begini segala macam. Memang betul, LAI itu banyak menerjemahkan kitab suci dari Israel mengikuti pola Arab, ya. Padahal kita harus mengikuti pola Ibrani, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, Yohanes 4 ayat 22, bukan dari Arab, ya. Tetapi kalau kata kitab itu berasal dari Ibrani, ya. Kata kitab itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu kitab, ya. Kitab yang tertulis di Keluaran 17-14. Nah, Keluaran 17 itu sudah ada 1500 tahun sebelum Masehi, sebelum Quranmu ada, Bang. Nah, kalau al itu memang disadur dari bahasa Arab. Tapi kalau kitab itu, ya, kitab itu dari bahasa Ibrani. Nah, kemudian makanya saya lebih suka menyebutnya kitab suci, ya. Karena kitab suci ini Alkitab itu comot dari bahasa Arab. Hanya alnya aja. Kalau kitab, ya, kitab, ya. Itu memang dari bahasa Ibrani, ya. Kitab. Harusnya Alkitab apa? Kok saya tunjuk. Oh. Hakitaf, ya. Kalau sorry. Kalau dalam bahasa Ibraninya Hakitaf, ya kan? Sang kitab. Kenapa suaramu nggak ada, bro? Suaramu nggak ada. Ini saya tunjukkan. Hei, Mbak Mikana ini. Ceper. Kayak preman pasar kamu ini. Kitab Mikana dadal kitab.
Kata kitab dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab. Ya, yaitu kitabun cetek. Oke. Nah, kalau di Keluaran 17, tapi yang pertama sekali menuliskan kata kitab, ya. Kitab itu justru kitab suci dari Israel, bukan Al-Qur'an. Dalilnya di mana, Mikana? Keluaran 17:14, ya. Mana datanya? Keluaran 17:14. Ini saya tunjukkan, teman-teman. Pertama sekali muncul kata kitab itu di Keluaran 17:14. 17:14, ya. Bentar, saya tunjukkan ini, Bang. Mbak Mikana tadi mengatakan kitab, saudara. Ya, kitab katanya. Kitab, berarti pakai fa. Apakah ada bahasa kitab? Jangan ngarang, Mbak Mikana. Yang ada itu kitab pakai ba, bukan kitab. Mana tunjukkan? Ayo, jangan mencret, Mbak Mikana. Stop, Mbak Mikana. Janganlah kau nangis. Santai, Mbak Mikana. Mohon maaf ya, Mbak Mikana. Nanti terkencing-kencing, Mbak Mikana ini. Mana? Skrip. Mana? Ini ada nih. Mana? Keluaran 17:14, ya. Wayomer Yahweh El Moseh Ketab, ya, Ketab. Ketab. Tunjukkan Kitab. datanya, jangan baca. Tunjukkan datanya. Saya bisa juga bahasanya itu. Ayo. Iya. Ayo. Mana ada kitab? Oke, nih. Ada. Iya, nih. Nih, teman-teman, nih. Ya. Mana? Keluaran 17:14, ya. Wayomer Yahweh El Moseh, nih, kitab. Nih. Kitab ya, bukan kitab ya. Kitab ya. Ya, kitab. Kan dalam bahasa Ibrani kitab. Berarti kan memang kitab itu dari bahasa Ibrani. Gimana sih lu? Oke. Coba Mbak Mikana harus membantah ini. Katanya Mbak Mikana kitab. Oh, diubah lagi. Iya, ternyata saudara. kitab. Aku yang Kitab. salah. Oke, nggak apa-apa. Ini bantah Mbak Mikana. Kata kitab dalam bahasa Indonesia diresapi Kitab, di situ dari kitab. bahasa Arab. Coba. Ini bantah jenengan. Ini bukan data dari Al-Quran ya, tapi dari Google, dari AI. Yang membuat AI adalah Oten. Ya, coba bantah ini Mbak Mikana. Jangan terlalu banyak minum Mbak Mikana, menunjukkan Mbak Mikana ini akan terkritik. Tadi saya sudah tunjukkan ya di Keluaran 17:14, di situ ada kitab. Nah, memang hal itu kan dari bahasa Arab tadi. Udah. Ke sini aja mukanya, nggak usah bolak-balik sana. Jadi gagal fokus aku ini. Jadi kata kitab itu memang berasal dari bahasa Ibrani, bukan dari Arab. Ya, karena yang pertama sekali muncul kitabnya di dunia ini adalah dari Israel, ya. Kitab suci itu adanya dari Israel. Dan memang saya akui terjemahan Alkitab kita Indonesia, teman-teman, banyak mengikuti pola Arab di dalam Al-Quran. Contoh. Sudah. Ya, sebentar, nggak apa-apa. Ini adalah edukasi supaya LAI mengembalikan nama-nama nabi dan rasul-rasul yang benar. Sudah. Contoh. Jangan sudah apa lagi kamu mau apa? Oke, sebentar. Kan saya sudah akui. Sebentar Mbak Mikana. Mbak Mikana tadi menunjukkan bahasa
Ibrani, di sana itu bukan menjelaskan bahwasanya Alkitab atau kitab itu pertama kali ditulis oleh orang-orang Yahudi. Tidak, di sana cuma menjelaskan bahwa ini adalah kitab, bukan diambil, bukan bahasanya. Yang saya pertanyakan, Alkitab atau kitab itu diambil dari serapan bahasa Arab. Itu saya mengambil di dalam AI atau di dalam ini. Loh, di Keluaran 17:14 itu kan Yahweh menyuruh Nabi Mose untuk menuliskan firman-Nya itu dalam satu kitab. Gimana sih? Ya kitab, di dalam satu kitab. Di dalam kitab. Maka dari itu, Mbak Mikana, Kitab itu kan tulisan. Saya membantah argumen Anda dengan mengatakan bahwa di sana itu bukan menjelaskan kitab, tapi Tuhan Yahweh menyuruh Musa untuk menulis kitab. Ya. Iya, menuliskan daftar Elohim itu dalam satu kitab. Oke, ini apa lagi yang dipermasalahkan? Kan kata kitab itu berasal dari bahasa Ibrani. Oke, nah terus mau apa lagi lo? Bantah data. Mau gugat sana ke Israel. Kenapa Pak? Kenapa orang Israel terlebih dahulu menggunakan kata kitab? Mau menggugat, silakan sana, ke sono, ke Israel sono. Karena mengakui kesalahan. Mengakui kesalahannya ya kitab sebenarnya ya. Karena aku cara bacanya kan kayak orang Ibrani. Orang Ibrani. Kalau B itu kan bisa dibaca jadi V. Kitab. Gimana sih? Emang lu pikir kayak orang Indonesia kitab? Oke, terus teman-teman, nama-nama di dalam Alkitab kita ini, dalam kitab suci kita ini, teman-teman, terjemahan TB dan TB1 dan TB2, itu memang malah mengikuti Al-Quran. Kenapa? Mengikuti pola Arab. Musa, Yunus. Mana ada nama nabi seperti itu dari Israel? Musa itu nama aslinya adalah Moshe. Cakep-cakep nama Moshe diubah jadi Musa. Nama asli Yunus adalah Jonah. Cakep-cakep namanya Jonah, kok dibilang Yunus. Oke. Itu mengikuti pola Arab, teman-teman. Bukan seperti itu, Mbak Mikana. Begini, saya boleh bantah ya. Dan Mbak Mikana selalu mengagung-agungkan si Rewel. Ya. Tolong ya, kamu jangan memplesetkan nama itu ya. Lo takut PR nanti kalau saya panggil Israel. Aku sering memanggil nama Israel. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Siapapun yang memberkati Israel, dia akan diberkati. Tetapi siapapun yang mengutuk Israel, terkutuklah kamu. Itu adalah negara yang terlaknat di dunia. Ya, kamu aja yang dilaknat ya, pergilah dan jangan berbuat dosa.